Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya dari Alfarel dengan NIM 22050030. Saya dari Prodi S Teknik Permiakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi directional drilling atau pemboran berarah untuk mata kuliah teknik pemboran 2. Directional drilling atau pemboran berarah adalah metode pemboran yang memungkinkan pengalihan jalur sumur dari vertikal ke arah tertentu untuk mencapai target yang tidak berada tepat di bawah lokasi pemboran tersebut. Directional drilling atau DD ini sangatlah penting untuk solusi inovatif jika terdapat suatu kondisi geologi ataupun topografi yang tidak sesuai dengan keadaan sumur tertentu ataupun lingkungannya. Selanjutnya, DD ini dapat meningkatkan efisiensi dari operasi pemboran tersebut. Tujuan dilakukannya DD adalah untuk mencapai sasaran yang tidak memungkinkan dengan pemboran vertikal, seperti reservoir yang berada di bawah pemukiman ataupun terdapat hambatan-hambatan yang ada di surface. Selain itu, metode ini memungkinkan pengelolaan sumur ganda ataupun lebih dari satu lokasi, sehingga mengurangi biaya pembukaan lokasi baru sekaligus meminimalisir ataupun meminimalkan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan ataupun yang akan dihasilkan dari kegiatan DD ini. Pemboran berarah ataupun DD ini memiliki beberapa tipe sumur pemboran berarah. Shallow deviation type atau titik belok di tempat dangkal. Titik belok atau kick off point terletak di kedalaman yang tidak begitu jauh dari permukaan tanah ataupun dangkal. Selanjutnya, deep deviation type. Titik belok berada di dalam ataupun tempat dalam. Di sini titik belok terletak jauh di dalam permukaan tanah. Selanjutnya, return to vertical type. Tipe kembali ke vertikal. Mula-mula sama seperti tipe belok di tempat dangkal, tetapi kemudian akan dikembalikan lagi ke posisi vertikal. Terdapat alasan ataupun mengapa suatu pemboran dilakukan secara directional ataupun berarah. DD atau directional drilling sering digunakan untuk mengatasi permasalahan topografis seperti lokasi reservoir di bawah sungai, tebing, ataupun terdapat bangunan di atasnya ataupun di surface. Secara geologis, metode ini juga berguna untuk menghindari struktur seperti saldom atau kubah garam dan atau patahan-patahan yang dapat mempersulit kegiatan pemboran jika dilakukan secara vertikal. Jika dilihat dari sisi ekonomi, pemboran berarah ini menawarkan efisiensi operasional dengan biaya lebih rendah dibandingkan pemboran konvensional jika terdapat permasalahan-permasalahan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jikalau kita tetap memaksakan menggunakan vertikal, akan timbul permasalahan-permasalahan yang membuat cost ataupun ekonominya lebih tinggi dibandingkan dengan directional drilling atau pemboran berarah, sehingga dapat dikatakan lebih efisien dan lebih hemat di operasionalnya. Di sini terdapat permasalahan topografis, yaitu terdapat suatu bangunan ataupun bangunan terletak di atas permukaan dari reservoir tersebut, sehingga menyebabkan tidak dapat dilakukannya pemboran yang dilakukan secara vertikal ataupun konvensional, sehingga harus dilakukan pemboran berarah agar tidak mengganggu suatu pemukiman ataupun perkantoran yang terdapat di atas dari reservoir tersebut. Permasalahan topografi selanjutnya yaitu formasi produktif terdapat ataupun terletak di bawah paya-paya. Terdapatnya formasi produktif yang terletak di bawah sungai mengharuskan menggunakan metode directional drilling karena tidak memungkinkan untuk memasang platform di atas sungai. Permasalahan topografis seperti terdapat di tebing terjal. Lokasi yang seperti ini disebut juga dengan roof condition. Bila dibuat straight hole, ini menembus reservoir harus dibuat pada lokasi pada tebing-tebing terjal. Tebing-tebing diratakan dengan dan dikeraskan. Jalan harus dibuat untuk mencapai lokasi. Jadi terdapat permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang harus dilakukan lebih ekstra jikalau tetap memaksakan menggunakan vertikal atau pemboran secara konvensional. Maka dari itu harus dilakukan pemboran secara berarah agar memudahkan dan menghemat biaya ataupun cost dari pelaksanaan pemboran tersebut jika dilakukan secara vertikal. Maka dari itu dilakukanlah pemboran secara directional drilling. Di sini alasan geologis seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat salt dome ataupun kubah garam yang diharuskan melakukan suatu pemboran karena dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan jikalau tetap memaksanakan menggunakan vertikal ataupun pemboran secara konvensional seperti low circulation ataupun corrosion yang dapat
terjadi pada rangkaian pemboran yang akan dilakukan, sehingga jikalau terdapat ataupun masalah-masalah tersebut terjadi pada sumur kita akan menimbulkan kerugian ataupun minus dari cost, ataupun akan mengeluarkan cost yang lebih tinggi lagi dari permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga dilakukanlah directional drilling. Dapat dilihat yaitu patahan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Adanya patahan tersebut dapat menyulitkan ataupun membuat tantangan baru untuk suatu sumur apabila kita ingin memaksakan menggunakan vertikal ataupun konvensional drilling. Maka dari itu di sini dilakukanlah directional drilling untuk mengurangi permasalahan-permasalahan ataupun menanggulangi sehingga tidak terjadi rough circulation ataupun permasalahan-permasalahan yang dapat timbul akibat konvensional drilling tersebut. Dan untuk aspek ekonomi terdapat beberapa alasan untuk dilakukan directional drilling ini, dikarenakan lebih efisiensi ya. Pemboran berarah menawarkan efisiensi ekonomi dengan memungkinkan pemboran beberapa sumur dari satu lokasi, mengurangi biaya infrastruktur dan menjangkau reservoir sulit tanpa perlu melakukan lokasi baru ataupun membuka lokasi baru. Metode ini meningkatkan produktivitas melalui kontak optimal dengan lapisan reservoir dan menghindari risiko geologis yang dapat meningkatkan biaya operasional, sehingga memberikan hasil yang lebih ekonomis dibandingkan dengan pemboran vertikal ataupun conventional drilling. Selanjutnya terdapat alat-alat pembuat pemboran berarah. Yang pertama adalah Badger bit. Prinsip kerjanya salah satu nozzle pada bit tersebut yang berukuran lebih besar dari yang lain diarahkan ke arah formasi yang direncanakan, kemudian disembur dengan lumpur sehingga formasi yang disembur menjadi lebih lunak, sehingga drill string bergerak ke formasi yang lebih lunak dan lebih mudah. Juga ada spat bit sebagai mata bor dalam pemboran berarah untuk formasi lunak. Bit tanpa roller mempunyai nozzle. Cara kerjanya sama seperti Badger bit, tetapi sistem ditumbukan. Knuckle joint, prinsip kerjanya DS atau drill string yang diperpanjang dengan sendi peluru sehingga didapatkan putaran sudut antara drill string dan bitnya. Pembuatan lubang pertama dilakukan dengan pilot hole, setelah itu dibor dengan bit yang dirangkai dengan reamer. Ada whipstock, prinsip kerjanya alat yang terbuat dari besi tuang berbentuk baji dengan saluran yang melengkung tempat bergeraknya bit. Alat tersebut dapat diperoleh kelengkungan sebesar 1-7 derajat. Dan terdapat turbo drill downhole mud turbine yang dapat memutar bit tanpa harus memutar rangkaian bor atau drill string. Kecepatan putar tergantung dari yang pertama volume lumpur, selanjutnya terdapat ataupun adanya tekanan sirkulasi di permukaan. Adanya peralatan bend sub pada turbo drill sehingga dapat membelokkan lubang sumur. Jadi terdapat dyna drill, sama prinsip dengan turbo drill di mana alat ini dibuat oleh dyna drill coil, memutarkan bit tanpa memutarkan drill string. Terdapat bend sub untuk membuat lengkungan yang halus di dalamnya atau di dalam pemakaian tergantung dari yang pertama kecepatan sirkulasi lumpur, yang kedua beda tekanan pompa. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi arah lubang bor. Lubang bor dihasilkan di bawah permukaan menyimpang dari sudut yang diinginkan serta bentuk bengkok disebut dengan crook hole. Penyebabnya crook hole tersebut disebabkan oleh dua faktor, antara lain yang pertama faktor formasi. Pada formasi yang berlapis-lapis dan formasi tersebut terletak pada bidang miring, lubang bor akan cenderung tegak lurus pada bidang perapisan. Penembusan bit akan meninggalkan suatu baji kecil yang bertindak sebagai whipstock kecil. Hal ini disebut teori miniatur whipstock. Dengan demikian, lubang bor cenderung membelok. Itu faktor mekanis. Faktor-faktor ini menyangkut drill collar yang tidak cukup kekar sehingga mudah melengkung. Beban pada bit yang berlebihan sehingga drill collar melengkung. Perubahan bottom hole assembly akan memberikan bentuk lubang ataupun lubang yang berlainan. Ini ada prinsip pada pembelokan lubang bor, yaitu prinsip pendulum. Prinsip pendulum memperhatikan bila jarak dari titik tangensial diperbesar dengan cara menempatkan stabilizer pada jarak yang lebih jauh dari pahat bor, maka akan menyebabkan gaya gravitasi cenderung menarik pahat bor ke arah sumbu vertikal lubang bor yang menyebabkan sudut kemiringan yang dihasilkan mengecil. Ada prinsip fulcrum. Prinsip ini menunjukkan penempatan stabilizer dekat dengan pahat akan memperkecil jarak titik tangensial dari pahat bor ketika ada pembebanan pada pahat bor sehingga memperbesar sudut kemiringan yang akan dihasilkan. Selanjutnya prinsip stabilisasi. Prinsip stabilisasi digunakan untuk mempertahankan sudut kemiringan lubang bor yang telah dicapai.
Hal ini dapat dicapai dengan pola susunan BHA atau bottom hole assembly dengan menempatkan beberapa stabilizer pada rangkaian BHA untuk mengimbangi pembebanan pada titik tangensial. Sekian adalah presentasi ataupun materi yang saya paparkan tentang directional drilling. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.